Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan dengan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 7-11. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami tahu saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang tanggungan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami beroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Sahabat Alkitab, apa yang Anda harapkan dari sebuah komunitas, entah itu keluarga, jemaat maupun dalam lingkup yang jauh lebih luas seperti masyarakat? Atau mungkin ada di antara Anda yang ikut tergabung dalam sebuah komunitas spesifik yang memiliki sebuah hobi atau minat yang sama? Komunitas hobi semacam ini semakin marak muncul di tengah gaya hidup manusia modern, di mana setiap orang berusaha untuk saling terhubung demi kepentingan dan tujuan yang sama. Namun sebuah komunitas yang efektif hanya dapat terwujud ketika di dalamnya terdapat individu-individu yang bersedia menyetarakan dirinya satu dengan yang lain. Artinya setiap anggota perlu bersedia untuk saling menunggu, saling menguatkan, dan berjalan beriringan demi mencapai tujuan bersama-sama. Hal yang disayangkan adalah ketika seseorang di dalam sebuah komunitas tidak bersedia melakukan hal tersebut dan cenderung hanya mementingkan keinginan serta mencari keuntungannya seorang diri. Apabila hal tersebut dibiarkan bertumbuh di dalam komunitas, maka cepat atau lambat seluruh individu di dalamnya akan mengubah komunitas menjadi lokasi pertarungan untuk saling mengalahkan. Di dalam ayat 7-11 ini kita melihat bagaimana Paulus memuji dan mengucap syukur atas perilaku yang ditunjukkan oleh anggota jemaat di Korintus yang bersedia turut ikut serta dalam penderitaan serta penghiburan yang dialami. Ia pun sempat mengacu kepada pengalaman di Asia Kecil yang nampaknya sangat membahayakan nyawanya, dan di tengah situasi hidup yang genting seperti itu pula, Paulus meyakini hidupnya semakin bertumbuh kepada Tuhan. Pertumbuhan ini pun tidak dapat dilepaskan dari sumbangan semangat dan rasa yang terhubung antara ia dengan jemaatnya. Dengan kata lain, melalui sapaan dalam awalan surat 2 Korintus ini, kita dapat melihat ungkapan syukur dari seorang guru jemaat yang mengalami pertumbuhan bersama dan oleh karena para anggota jemaat yang ia bina. Sahabat Alkitab, sebuah pertumbuhan iman tidak hanya menjadi pergulatan personal sebagai umat Tuhan, melainkan menjadi bagian hidup komunitas di dalam jemaat Tuhan. Itulah mengapa sebuah gereja sejatinya menjadi komunitas iman yang saling terhubung, yang setara, yang memegang teguh ikatan persaudaraan dalam kuasa penyelamatan Kristus. Peribahasa Indonesia berkata, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu pun tidak hanya dapat kita lakukan dalam hidup sosial di dunia sekuler, melainkan juga dapat kita wujudkan sebagai budaya hidup sebagai jemaat Tuhan yang menghasilkan pertumbuhan iman bersama-sama. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran komunitas, untuk keluarga, untuk gereja tempat kami bertumbuh, untuk pertemanan yang kami miliki, untuk setiap orang-orang terkasih yang ada di sekitar kami, untuk lingkungan yang Tuhan hadirkan bagi kami. Tolong kami untuk mampu membangun dan menjaga, merawat komunitas-komunitas itu, untuk saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Dan biarlah di dalam komunitas-komunitas tersebut terjadi pembinaan dan pertumbuhan iman yang mengarah kepada Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.